Parungkat, yang sangat bandel sedang mencari topan. Ia berjalan sendirian sambil mencari jalan yang mana untuk tidak nyasar. Tak sadar bahwa langkahnya kakinya telah memasuki wilayah terlarang milik suku misterius. Suku misterius itu yang tak pernah melihat manusia luar. Saat Parungkat sedang jalan sambil melihat pohon yang sangat besar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki ranting patah, di belakangnya membuatnya menoleh. Dari balik pepohonan muncul sosok pria bertato tribal bermata tajam membawa tombak dan busur. Tanpa sepatah kata, sosok itu memberi isyarat. Lalu dari arah lain muncul beberapa anggota suku lainnya. Parungkat kira itu orang memburu di hutan, dan Parungkan mulai bicara, tetapi suku itu cuma menatap saja, dan akhirnya Parungkan mulai panik. Ia mulai teringat di dalam pertengahan hutan ada suku yang misterius. Benar saja suku itu mulai mendekati Parungkan, dan Parungkan langsung lari menerobos semak-semak. Suku Mante mengejarnya dengan lincah. Tubuh mereka seolah menyatu dengan alam. Meski Parungkan usianya tak muda lagi, rasa takut membuat Parungkat berlari sangat cepat menerobos semak-semak, dan Parungkan gak sengaja tergelincir di lumpur hingga nafasnya nyaris habis. Dalam pelarian ia masuk ke jurang dangkal dan terperosok. Lututnya terkilir. Ia sembunyi di balik akar pohon besar sambil menahan napas. Suku Mante berhenti di atas jurang mencari-cari. Salah satu dari mereka hendak turun. Namun tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari kejauhan. Mungkin petir atau runtuhan batu. Gangguan itu membuat mereka membubarkan pencarian dan Parungkat selamat sementara. Dengan kaki terpincang-pincang, ia mencoba bertahan hidup di hutan sambil mencari jalan keluar. Kini ia tahu suku Mante bukan mitos dan mereka menjaga wilayahnya dengan sangat serius. Langit mulai gelap. Parungkat yang masih bersembunyi di balik akar pohon besar dengan kaki terpincang menggigil bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut. Suara jangkrik dan burung malam mulai terdengar. Namun di sela-selanya Parungkat bisa menangkap bunyi yang lebih mengerikan. Suara langkah ringan dan bisikan dalam bahasa asing. Suara itu datang dari berbagai arah. Suku Mante belum menyerah. Mereka masih mencarinya. Parungkan memegang erat ranting tajam sebagai senjata darurat. Nafasnya tertahan setiap kali langkah mendekat. Dari celah semak terlihat cahaya api. Rupanya Bang Topan dan anak-anak geng Forji lagi mencari Parungkan. Dan Parungkat mulai merasakan nyaman, tapi belum sempat Bang Topan dan anak-anak geng Forji menemukan Parungkat. Bang Topan melihat suku misterius itu. Bang Topan kira itu orang yang kesasar juga. Bang Topan dan anak-anak geng Forji mulai mendekatinya. Tiba-tiba Bang Topan kaget melihat suku pedalaman hutan, yang sangat mengerikan, dan Bang Topan tahu di sekitar ini bahaya mulai mendekatinya, dan Bang Topan memberitahu kenapa anak-anak geng Forji, kita jangan mendekati ke sini. Karena ini wilayah suku misterius, kata Bang Topan. Di sisi lain Parungkan yang berusaha diam-diam mencari jalan keluar. Soalnya Parungkan takut ketemu suku pedalaman itu lagi. Di sisi lain Bang Topan juga mencari ke tempat lain. Dan Parungkan pun berjalan. Tiba-tiba Parungkan terkejut lagi. Parungkan kira ketemu suku pedalaman itu. Ternyata itu Bang Topan dan anak-anak geng Forji. Akhirnya mereka berkumpul lagi. Tapi ada yang aneh, mereka semua gak tahu jalan keluar hutan pulau itu. Keknya mereka tersasar di hutan itu. Waduh, makin seru aja alur ceritanya ya teman-teman. Ini cuma prediksi saja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau menebak alur ceritanya, langsung aja komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen. Oke, langsung aja Konas baca-baca komentar teman-teman yang ada di video.design. Komentar yang pertama dari Kak @Bunda Hanif tanda hubung SC6YC. Ending yang gak bisa ketebak, luar biasa seperti kisah perjalanan hidup Pak Badot, dan istri tercinta yang berawal dari bermodalkan hobi menggambar menjadi sukses, seperti sekarang kreator yang sangat menginspirasi. Semoga kesuksesan Pak Badot nular ke semua para subscribe, penggemar dan fans, amin. Inilah komentar dari Kak @Bunda Hanif tanda hubung SC6YC, kita doakan saja. .design tetap semangat untuk menghibur kita semua ya teman-teman, dan kita doakan saja sehat selalu dan timnya juga, dan teman-teman harus semangat dalam prosesnya. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak 10 Dwintan Kristina Sitompul. Gak ngangka banget sih filmnya B sekeren itu, gak sesuai ekspektasi, karakter dan alur cerita paling bagus, semangat telah menghibur kami tim. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak @perang channel 7353, nonton .design sambil makan enak bener.
Tapi hari ini makan gak sambil nonton jadi males makan. Waduh seseru ini kan .desing. Buat teman-teman tetap makan, walaupun desain gak up. Hahaha. Komentar berikutnya dari Kak @cheesecake_official tanda hubung W3K. Puas banget sama endingnya. BTW semangat ya Pak Badot dan tim. Sehat-sehat terus, makin kesini makin seru aja kontennya Pak Badot. Oke teman-teman, mungkin segini dulu Konas membahas prediksi terbaru dan membaca-baca komentar teman-teman. Jika ada salah menyampaikan, Konas minta maaf ya teman-teman. Pokoknya intinya ini cuma prediksi ya. Yang intinya kalau di YouTube.design ini lebih seru. Pokoknya kita tinggal tunggu aja kapan .design up, langsung saja kita nonton di YouTube.design ya teman-teman. Dan buat teman-teman tetap semangat dan apapun yang teman-teman lagi berusaha, tetap semangat untuk mencapainya. Buat .design dan timnya tetap sehat terus dan tetap semangat untuk menghibur kita semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di prediksi terbaru ya. Bye bye.